Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa mata'ana bi ulumihi fid dharain amin. Far'un law tazawwaja majhulatan nasabi fastalhaqaha abuhu thabata nasabuha wa la yanfasikhun nikahu in kadzabahu zawju. Jika laki-laki mengawini perempuan yang tidak diketahui nasabnya, kalau ketahuan nasabnya, kenapa aja? Karena nya diadopsi. Ya kalau diadopsi, lagi halus sudah ditemukan orang di pinggir jalan, diharagu sampai tuha, kan nggak ada tahu mamanya siapa, abahnya siapa, nggak ada tahu. Walaupun pasti ada orang tuanya, mamanya tuh pasti ada. Coba abahnya kita kalau tahu halal kah, kada halal kah, kan gitu. Sampai tuha dikawini, kan walinya hakim. Tahu-tahunya napa? Fastalhaqaha abuhu, lalu mengaku-ngaku terhadap perempuan oleh ayah laki-laki sebagai anaknya, atau mengakui anak itu perempuan oleh ayahnya laki-laki. Mengakui anak akan si perempuan oleh ayahnya itu laki-laki. Ini di sana ikam nangai ya. Nah, itu ya. Ini anak abah juga nih ya. Nah, kita nih yang mengaku-ngaku ini abahnya si laki-laki. Napa hukumnya? Sabatana sabuha, maka sabitlah, tetaplah nasabnya. Nah, sederhana kalau menetapkan nasab. Kada pakai kitab-kitaban buku sezaman, kitab sezaman versi Imaduddin. Kitabnya mana? Tes DNA. Kada pakai DNA. Cukup dengan mengakui sebagai anak bisa. Itulah fikih. Ya kan? Ya, menetapkan suatu nasab itu banyak caranya. Meniak kitab itu salah satunya artinya ada cara yang lain. Karena ada kitabnya bukan berarti Habib itu bukan zuriat Nabi. Walayan fasihun nikah, anak lanjutan hukumnya tadi. Pas sudah tetap nasabnya, maka tidaklah terpasahkan oleh nikah. Nikah kada pasah aja. Kalau kadzabahu zawju, kalau mendustakan akan si ayah oleh suaminya. Ada dusta bian ini bahaya ya kah? Mirip pajak ada aja. Inya bungas bian enggak ada ya. Wa mithluhu aksuhu. Nah, serupa dengan hal ini sebaliknya. Napa ya? Kalau sebaliknya napa jar? Bi antazawajat majhulan fastalhaqahu abuha, seperti perempuan kawin dengan laki-laki yang tidak diketahui orang tuanya, laki-lakinya yang kada ketahuan siapa abahnya. Pas sudah kawin sekalinya abahnya yang bebinian, fastalhaqahu abuha, mengakui sebagai anak akan si laki-laki oleh ayahnya nyanya perempuan. Ini anak ikam mana ya? Anak ikam luhai ya. Niding sanak ikam juga luhai ya. Ini anak abah juga. Napa hukumnya? Kayak tadi, sabatana sabuhu, tetapi tidak terpasah nikah kalau si perempuan mendustakan walam tusaddiqhu. Tapi tidak serta-merta langsung langsung simsalabin jadi jadi anaknya, tapi ada persyaratan ya kan. Syarat mengakui, mengklaim sebagai anak itu adalah adanya kemungkinan. Kalau dilihat daripada usianya kada memungkinkan. Bini anak 50 tahun, abahnya 50 tahun juga.
Ini di misalnya ikam nang aja. Ini anak abah. Ini anak abah. Berarti setahun sudah beranak. Itu karena adanya kemungkinan ya kan. Apalagi kemana atapnya nih ya? Au radha'in fayahrumu bihi. Mana atapnya radha'in ya? Radha'in. Atap kepada nasabin yang di atasnya. Jadi disyaratkan tidak ada hubungan mahram dengan sebab susuan. Jadi mahram itu ada nasab, ada dengan susuan. Fayahrumu bihi, maka haramlah dengan sebab susuan. Ai birradha'i, dengan susuan. Siapa yang haram? Man yahrumu binasabin, orang-orang yang haram dengan sebab nasab. Lil khabaril muttafaqi alaihi, karena ada hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Yahrumu minar radha' ma yahrumu minan nasab, haram dari sebab susuan sebagaimana haram dari sebab nasab. Nah, maka siapa-siapa orangnya yang haram sebab susuan ini? Pertama, famurdi'atuka, wanita yang menyusui engkau. Lagi halus biasanya nih, menyusu lawan sidin, maka sidin itu karena dihukumi sebagai ibu susuan. Maka ibu susuan. Jadi orang yang menyusui kamu ialah wa murdi'atuha, begitupun yang menyusui dia. Apa maksudnya? Kuitannya lagi. Ada orang yang menyusui laki-laki dan ada yang di atasnya lagi. Kuitan si perempuan yang menyusui tadi. Itu ngaranna kah? Nah, apa hukumnya itu? Baru lagi khobarnya lah. Ini masih atop. Jadi murdi'atuka, orang yang menyusuimu, dan perempuan yang menyusuinya si perempuan tadi. Wa murdi'atu man waladaka, perempuan yang menyusui orang yang melahirkanmu. Kita kadang menyusu lawan sidin, tapi kuitan kita pernah, abah kita pernah, mama kita pernah menyusu lawan sidin. Min nasabin aw radha'in, daripada nasab atau susuan. Belum lagi khobarnya lah. Wa kullu man waladat murdi'ataka, begitupun setiap wanita yang telah melahirkan, wanita yang menyusuimu. Kuitan babinian yang pernah menyusui si laki-laki. Auda labaniha, atau pemilik susunya. Nah, apa maksudnya? Perempuan yang telah melahirkan suami siapa? Wanita yang pernah menyusui. Rasulullah itu yang menyusui sidin Halimah As-Sa'diyah. Punya suami namanya Abu Kabasyah. Nah, Abu Kabasyah ini namanya suami daripada Halimatus Sa'diyah, sebutannya Zulaban. Ya kah? Ada yang kuitannya lagi, kuitan di atas pada Abu Kabasyah. Mamanya Abu Kabasyah nih. Nah, hukumnya dari awal yang kusebutkan dari awal tadi, murdi'atuka, murdi'atuha, murdi'atu man waladaka, kullu man waladat murdi'ataka audala baniha. Nih khobarnya ini. Ummuka min radha'in, hukumnya ibumu daripada susuan. Nah, itu hukumnya. Berarti nabi ya sabarataan kada kawa dikawini, ya kan? Orang yang menyusui kita langsung atau perempuan yang pernah melahirkan yang menyusui kita tadi, atau perempuan yang melahirkan suaminya. Nah, ini kayak Rasulullah tadi kuitannya Abu
Abu Kabasyah, orang tua daripada Abu Kabasyah, itu hukumnya pun ummuka ya kan, ibaratnya kalau dihadapkan kepada Nabi ummuka. Pada kita kan jadi budaya kalau yang menyusuakan kepada perempuan lain kan jadi budaya. Kalau di Arab jadi budaya, tapi mereka selektif, hati-hati dicatat. Jadi ketahuan ini pernah menyusu lawan siapa, itu ketahuan. Ada yang kada sama orang Banjar kan membarangnya ya orang dia hati-hati gitu. Yang 5 kali, kalau sudah terhitung 5 kali tidak perlu sampai kenyang, intinya 5 kali menurut hitungan, maka hukumnya menjadi ibu ya kalau dan saksinya ada. Mana tadi ya? Wal murtadi'atu bila banika. Nah, kemudian bilang Muqtada pulang nih. Wanita yang pernah menyusu di susumu. Lakian menyusui lah ya. Ada susu bini. Nah, nanti itu. Nya laki-laki itu di dalam fikih disebut zulaban, pemilik susu. Artinya wanita yang pernah menyusu dengan susumu, artinya susu bini itulah. Wala bani far'ika, atau menyusu dengan susu daripada anakmu nasaban aw radha'an, anak nasab atau anak susuan. Begitupun wa bintuha kadzalika, anak dia siapa ya? Anak si wanita yang pernah 4 menyusu tadi. anak dia perempuan yang pernah numpang nyusu. Kadzalik, seperti demikian. Wa in sapalat, seterusnya ke bawah, anak-anaknya lagi ke bawahnya, hukumnya apa? Bintuka. Nah, khobar mubtada daripada murdi'atu tadi dan seterusnya. Itu hukumnya bintuka. Anak perempuan. Dikadakawa dikawini, ya kah? Ada anak yang pernah dulunya umpama 15 tahun yang lalu 4 menyusu lawan bini sampai 5 kali. Pas sudah 20 tahun berjalan kan tuhainya bini mati, sekalinya memberi kepingin kurang bujang ya. Kawal dikawini kada kawa, karena hukumnya sudah menjadi anak dikawini bintuk kan itu. Wal murtadi'atu bila bani ahadi abawaika nasaban aw radha'an ukhtuka, orang yang pernah menyusu dengan susu salah satu orang tuamu. Entah lawan mama ya kalau tah, mau lawan abah. Nasaban aw radha'an, orang tua nasab atau orang tua susuan. Kenapa hukumnya ini yang pernah 4 menyusu lawan kuitan nih? Ukhtuka, yaitu saudara perempuannya. Hukumnya sama lawan ding sanak. Ngarana ding sanak susuan. Alih kelatah waqis ala hada baqiyatul asnafil mutaqaddimah, kiaskanlah olehmu atas yang ini akan yang lain-lain daripada golongan yang terdahulu. Cari lagi yang di atas tadi. Kita runut ya, kita gambar strukturnya panjang ya kah. Cabang-cabang dahulu tuh waktu muzakarah gitu, diulah bagiannya rantai-rantainya nih ya kah, cabang-cabangnya, simpang-simpangnya. Penting juga itu supaya kita tahu siapa yang halal, siapa yang haram. Munnya kita antara lingkungan keluarga ya jelas saja tahu siapa orangnya. Tapi kalau susuan ini kan kayak kada serumah, bahkan karena bisa aja sudah hidup berjauhan. Penting itu untuk diketahui dan dicatat.
Wala yahrumu 'alaika biradha'in man arda'at akhaka aw walada waladika. Tidak haram atasmu laki-laki dengan susuan orang yang pernah menyusui saudaramu. Nah, orang yang pernah menyusui dingsana. Kalau kan bayangkan, kalau ya kalau kita bisa dingsanak yang menyusu lawan orang lain, kitanya kada, ya kah? Jadi dingsanak ini umpat menyusu lawan orang lain, kita sebut aja umpama acil yang ngarannya gitu ya kah? Dingsanak umpat nyusu lawan acil, maka yang acil tadi jadi kuitan dingsanak kita, tapi jadi kuitan kita lah, kada. Maka acil tadi kawan jadi kawini. Nah, nangke eta tah memberi kepingin. Nah, nangke supaya mengerti tah. Awalada waladika, atau menyusui anaknya anakmu. Kalau kamu bayangkan anaknya anakmu, cucu, kita bisa cucu nih. Lalu cucu ini disusui orang, ya kah? Cucu ini disusui orang. Yang acil tadi menyusui cucu sorong. Lalu anak mengawini acil, bisakah? Bisa aja. Walaupun acil tadi hukumnya apa? Kuitan cucu jadinya ya kalau kah? Ya. Acil tadi jadinya apa ya? Mama oleh cucu kita tadi, tapi kadang mengharamkan kita untuk mengawini. Jar yang kai yang menyusu cucu unda kada ya kan. Atau unda kena jar ya. Asar bener itu. Nah, kemudian lagi yang kada haram pulang nih, wala umma murdi'ati waladika wa bintaha. Kemana atopnya nih ya? Tidak haram alih ini kada dicari hasiahnya dulu. Atop kepada man dari wala yahrumu 'alaika biradha'i ummi wala yahrumu 'alaika murdi'ati waladika gitu. Jadi atopnya kepada man ya kah? Maka cara memaknakannya wala ummu murdi'ati waladika, tidak haram ibu wanita yang menyusui anakmu. Nah, ibu siapa? Wanita yang menyusui anakmu. Nah, kita bisa anak kita disusui orang. Acil tadi bisa kuitan. Nah, ulang. Nah, kuitan si acil tadi kada haram dikawini oleh kita yang punya anak. Tidak haram ibu wanita yang pernah menyusui anakmu. Wa bintuha, begitupun anak dia. Kalau kamu bayangkan, anak kita disusui acil bisa anak, acil bisa anaknya bebinian. Allah anak kita kawini yang sebagai laki-laki nih mengawini anak acil yang pernah menyusui anak sorong nih. Kawakah bisa
pas sudah kawin karena kita menyusui anak kita langsung ya. Ya kan? Wala ummu murdiati waladika wa bin ngaliban nama atau pakan nenek. Tidak haram ibu wanita yang pernah menyusui anakmu, dan tidak haram anak daripada wanita yang menyusui anakmu. Nah, benar itulah.